ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah. Kita masih diberikan kesempatan untuk bisa belajar kembali, belajar tahsin tilawatil Quran, memperbaiki bacaan Al-Quran, yang insya Allah kita pada hari ini akan meneruskan pembahasannya yang kemarin sudah kita bahas tuntas selesai tentang ahkamul mad, tentang hukum-hukum membaca panjang di dalam Al-Quran. Insya Allah kita pada hari ini akan membahas tentang at-tafkhim wa tarqiq, ya. At-tafkhim wa tarqiq. Apa itu tafkhim dan apa itu tarqiq? Tafkhim ini adalah bacaan dengan menebalkan suara. Ini namanya tafkhim. Sedangkan tarqiq adalah bacaan dengan menipiskan suara. Ya. Jadi di dalam pengucapan huruf-huruf hijaiyah ini ada yang dibaca tafkhim, dibaca tebal, juga ada yang dihukumi tarqiq dan dia dibaca pen atau dibaca tipis, ya. Jadi ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis. Nah, tentang masalah tafkhim dan juga tarqiq ini ada beberapa hukum tajwid yang berkenaan tentang hal ini. Jadi 28 dari huruf hijaiyah itu ada yang dibaca tebal, ada yang dibaca tipis, ya. Ada yang boleh dibaca tebal dan ada yang boleh dibaca tipis. Jadi ada 3 hukum. Tebal, yang kedua adalah tipis, yang ketiga adalah boleh dibaca tebal dan boleh dibaca tipis. Nah, untuk huruf-huruf yang dibaca tebal ini adalah huruf isti'la. Sebenarnya kita sudah mempelajari tentang huruf isti'la yang sudah lewat, ya, yaitu tentang sifatul huruf atau sifat-sifat di dalam huruf hijaiyah. Ada huruf yang kalau kita membacanya ini lidah kita naik, ya, dan huruf-huruf yang dibaca dengan lidah naik atau lidah terangkat ke langit-langit mulut, ini hurufnya ada 7: khusso, dogtin, kilb, kha, sod, bod, ghin, to, qaf, dan juga dha. Ketujuh huruf ini dinamakan huruf isti'la. Huruf isti'la adalah huruf yang ketika membacanya lidah kita naik. Nah, ketujuh huruf ini dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Mungkin teman-teman bertanya, tebal itu maksudnya bagaimana dan tipis itu maksudnya seperti apa? Kalau kita berbicara membaca tebal dalam huruf hijaiyah, ini berarti pengucapannya tidak disertai dengan mulut yang tersenyum. Sedangkan membaca tebal di dalam
huruf-huruf hijaiyah ini membacanya kita nggak boleh senyum kalau tafkhim, kalau tebal, tapi kalau tarqiq tipis itu membacanya kita dengan tersenyum. Contoh, kita membaca huruf kha. Perhatikan hurufnya, saya baca kha, khi, khu, bakh. Kha, khi, khu, bakh. Ketika kita membaca kha, 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 yang pertama lidah kita naik ke atas, yang kedua mulut kita tidak tersenyum. Bedakan dengan huruf ha, yang mana huruf ha ini bukan huruf isti'la. Dia termasuk huruf istifal, huruf yang dibaca ketika lidah turun. Maka ketika kita membacanya, mulut kita tersenyum. Ha, ha, kho, ha, ha. Ya. Sama juga dengan ba, ta. Jadi kalau huruf isti'la itu membacanya tanpa tersenyum, tapi kalau huruf istifal selain huruf isti'la ini membacanya dengan huruf isti'la membacanya tanpa senyum, kalau huruf istifal ini tersenyum. Ya. Tetapi harus diingat bahwa tersenyum dengan tidak tersenyum itu hanya tashilan, hanya untuk mempermudah saja. Sebenarnya dalam teori ilmu tajwid tidak ada istilah tersenyum dengan tidak tersenyum, itu tidak ada. Tetapi agak sulit mungkin bagi kita untuk membedakan kalau kita tidak mempelajari dari dasar ini. Ya, nggak bisa. Contoh orang mengucapkan huruf shad dengan huruf sin. Ya, huruf so dengan huruf sa. Kalau kita tidak tahu teorinya, maka akan susah untuk membedakan antara so dengan sa. Tapi kalau kita tahu kalau so tidak tersenyum, kalau sa ini tersenyum, ini lebih mudah untuk mempelajarinya. Makanya dalam mempelajari ilmu tajwid, di awal-awal ini latihannya adalah dengan tidak membaca tersenyum huruf-huruf isti'la dan membaca tersenyum huruf-huruf istifal. Tersenyumnya ini fungsinya untuk menipiskan suara. Tapi nanti kalau sudah belajar tajwidnya lama, tanpa kita tersenyum pun itu kita sudah bisa membaca huruf-huruf istifal atau huruf-huruf yang tipis itu tanpa tersenyum. Tapi kalau untuk latihan, saya kira memang kita harus menggunakan teori ini untuk mempermudah pengucapannya ya. Baik. Jadi hukum huruf-huruf hijaiyah itu ada yang tafkhim, ada yang tarqiq. Kalau tafkhim, tebal, ini adalah huruf-huruf isti'la yang tadi saya sebutkan. Maka membaca huruf isti'la ini suaranya tebal. Kho, berbeda dengan huruf yang tidak isti'la. Ha, tipis. Kho, tebal. Ha, tipis. Ya. Gho, tebal. Gho, tebal. Ya kan? Kemudian a tipis, gho tebal, a tipis. Ya. Jadi kalau kita bicara huruf isti'la, semuanya dibaca dengan tebal. Bahkan ketika dia disukun, ini pun dia membacanya juga harus dibaca tebal. Contohnya kata gho, contohnya gho, ri, ru, bau. Tidak boleh dibaca gho, ri, ru, bar. Dengan tersenyum nggak boleh. Nggak boleh. Tapi bau. Jadi ghairil maghdubi, bukan ghairil mar. Nah, kalau sambil tersenyum itu nanti akan tarqiq suaranya, akan menjadi tipis. Ya, ini cara membaca huruf-huruf isti'la yang semuanya itu dibaca tafkhim atau dibaca tebal. Makanya kalau kita bisa membedakan antara tafkhim dengan tarqiq, maka
pengucapan huruf-huruf hijaiyah itu terasa sekali perbedaannya. Lalu selain huruf isti'la ini kita langsung hukumi tarqiq atau tipis kecuali huruf ra. Saya ulangi. Jadi selain huruf isti'la atau selain huruf khussa daltin kil, ya, selain huruf-huruf ini semuanya langsung kita masukkan dalam tarqiq kecuali huruf ra. Yang kedua adalah huruf lam pada lafadz Allah. Ini juga dibacanya dibacanya juga tebal, ya, dibacanya juga tebal. Baik, untuk hukum ra ini agak istimewa karena memang dia tidak selalu dibaca tarqiq. Hukum ra yang pertama adalah ra harus dibaca tafkhim atau tebal bila yang pertama ra berharokat fathah. Rabbil alamin ara'aital ladzi Quraisy warrasikhuna, itu ra-nya semua dibaca tebal. Kemudian ra berharokat dhammah, ini juga dibaca tebal. Syahrul ramadhana liruqika ajrun ghairu mamnun yauma yakumur ruhu. Kemudian ra yang disukun didahului harokat fathah. Ra-nya disukun, kemudian sebelumnya berharokat fathah. Ini juga dibaca tebal. Mardiyatan tarmihim wa arjulakum. Ini dibaca tebal. Kemudian ra yang disukun sebelumnya berharokat dhammah. Ini juga dibaca tebal. Furqana huwa Qur'anun wa ilaihi yurja'un. Ya. Kemudian ra yang didahului oleh hamzah wasal. Biasanya kalau di Quran Mushaf Utsmani itu ada tanda shad, ya, di atas hamzahnya. Itu disebut dengan hamzah wasal. Contohnya adalah irji'i inirtabatum amirtabu irkabu irtaddu, ya. Kemudian selanjutnya adalah ra disukun didahului huruf kasrah. Dan setelah huruf ra adalah huruf isti'la yang berharokat fathah atau dhammah serta berada di dalam satu kata yang sama. Ini agak susah untuk kita ingat-ingat teorinya, ya. Jadi ra itu dibaca tafkhim ketika dia sukun. Sebenarnya kalau yang mudah ketika dia berharokat fathah, berharokat dhammah, udah pasti hukumnya adalah tafkhim tebal. Atau ra ra disukun sebelumnya fathah atau sebelumnya dhammah, ini juga dibacanya adalah tebal, ya. Kemudian ada ra disukun sebelumnya hamzah wasal, ini juga dibaca tebal. Nah, ini panjang ini. Ra dibaca tebal ketika dia disukun sebelumnya berharokat kasroh. Harusnya kalau nanti kita belajar yang tarqiq, ya, ra yang disukun sebelumnya berharokat kasroh itu harusnya dibaca tarqiq, dibaca tipis harusnya. Tetapi karena setelahnya adalah huruf isti'la, khussadautin kil, dan huruf isti'la tersebut berharokat dhammah atau berharokat fathah, maka hukum ra tersebut dibaca tebal. Contohnya pada kata-kata kirtosin,
Itu harusnya kalau kita nanti belajar yang tarkik, kalau ro yang disukun sebelumnya berharokat kasr, itu harusnya dibaca tarkik, dibaca tipis. Tapi ini hukumnya berbeda karena setelahnya berupa huruf isti'la, to. To itu huruf isti'la dan to-nya diharokati fathah. Nah, maka di sini ro ini dibaca tafkhim. Jadi bukan kirtosin tapi kirtosin. Jadi harus bisa membedakan. Jadi kalau membaca ro yang tafkhim itu bacanya kirtosin. Saumpama ditipiskan dan ini salah, kirtosin ya, kirtosin. Jadi tipis dan tebal itu disenyum kita. Jadi kalau tipis qir ya, tapi kalau tebal qir ya, qirtasin. Seperti itu cara membacanya. Wa irsada ini dibaca tafkhim juga. Firqatin tidak dibaca firqatin. Ya, ini hukum yang keenam, yaitu ro disukun sebelumnya berharokat kasrah, sesudahnya berupa huruf isti'la yang berharokat fathah atau dhammah berada dalam satu kata. Selanjutnya adalah ra yang sukun karena wakaf. Sebelumnya huruf berharokat fathah. Ini sebenarnya sama dengan yang tadi, ra sukun sebelumnya berharokat fathah, tapi ini sukunnya gara-gara wakaf gitu saja. Contohnya adalah al-kautsar, inna a'tainakal kautsar. Kautsar tidak dibaca kautsar tidak, tapi kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Ini dibaca tafkhim juga ya. Selanjutnya ra yang disukun karena wakaf yang didahului oleh huruf yang berharokat dhammah. Tadi sama, ra sukun sebelumnya harokat fathah, ini ra sukun sebelumnya harokat dhammah, tapi sukunnya gara-garanya adalah wakaf gitu saja. Contohnya adalah alhaakumut takatsur tidak dibaca takatsur agak susah kalau ditarkikkan. Memang ini dibaca tafkhim ya. Kemudian ra sukun karena wakaf yang didahului oleh huruf alif, jadi dibaca panjang. Wa yakhtar. Nah, ini jadi ra disukun sebelumnya alif ya. Ra sukunnya karena wakaf ya, sukunnya karena wakaf. Ini juga dibaca tafkhim. Wa inni laghaffar. Tidak boleh dibaca laghaffar. Nah, ini tarkik nih. Kalau tafkhim laghaffar. Perhatikan mulut saya ya. Kemudian selanjutnya adalah ra yang sukun karena wakaf yang didahului oleh huruf waw. Ini juga dibaca tafkhim. Min azmil umur. Ya, tafkhim. Jadi dia disukun karena wakaf, sebelumnya berharokat waw. Sebelumnya huruf waw yang disukun. Kemudian yang ke-11, ra yang disukun karena wakaf yang didahului oleh huruf sukun, dan sebelum sukun adalah huruf yang berharokat fathah atau dhammah. Contohnya adalah asyaitanu ya'idukumul faqr. Ya, jadi di situ ada qaf yang disukun, tapi ra-nya ikut disukun gara-gara dia diwakafkan. Nah, kalau ada kata-kata seperti ini bagaimana, dan sebelum kata yang disukun ini berharokat fathah atau dhammah. Ini cara membacanya adalah dengan mentafkhim ra-nya.
asyaitanu ya'idukumul faqr, ya. Wasta'inu bis sabr. Jangan bis sabr. Nah, kalau bis sabr nanti tipis jadinya. Yuridullahu bikumul yusr, ya. Wala yuridu bikumul usr, ya. Tiranya membacanya seperti itu. Itu ra yang dibaca tafkhim atau tebal. Nah, ada hukum ra ini dibaca tarqiq, dibaca tipis. Kapan ra dibaca tipis? Ketika dia berharokat kasrah. Jadi ra itu kebanyakan dibaca tarqiq, dibaca tafkhim, dibaca tebal. Bahkan ada 11 keadaan dia dibaca tebal. Tapi ada 4 keadaan dia harus dibaca tarqiq, dibaca tipis. Kapan? Ketika dia berkasrah. Yasriqu. Jadi tidak boleh dibaca riq tebal, nggak boleh. Jadi yasriqu, tipis suaranya. Kemudian ra yang didahului oleh huruf yang berharokat kasrah, ra sukun ya, ra sukun yang didahului oleh huruf yang berharokat kasrah dan sesudahnya bukan huruf isti'la, ya, atau bertemu dengan huruf isti'la namun harokat, namun dalam dua kata yang berbeda. Contoh kata miryatin. Jadi ra itu kalau disukun sebelumnya harokat kasrah, ini hukum asalnya tarqiq, tipis. Miryatin, nggak boleh dibaca miryatin. Kalau miryatin tafkhim, kalau miryatin ini tarqiq, ya. Ali fir'auna, makanya beda antara membaca fir'auna dengan Maryam. Kalau ra yang di Maryam itu tafkhim, Maryam. Kalau di Fir'aun itu tarqiq, Fir'aun, ya. Selanjutnya yang ketiga adalah ra disukun karena waqaf yang didahului huruf berharokat kasrah atau ya yang disukun, ya. Jadi kalau dia waqaf sebelumnya harokatnya adalah ya yang sebelumnya adalah huruf ya yang disukun dan sebelumnya lagi berharokat kasrah, ini hukum membaca ra-nya adalah tarqiq juga, tipis juga, ya. Jami'un muntasir, ini ra disukun sebelumnya berharokat shad, ya. Kemudian yang keempat adalah ra disukun karena waqaf yang didahului oleh huruf sukun selain isti'la dan sebelumnya didahului oleh kasrah. Ra disukun karena waqaf yang didahului oleh huruf sukun selain huruf isti'la. Jadi ada kata-kata yang ra sukun sebelumnya sukun juga seperti tadi, tapi sebelumnya lagi harakatnya adalah kasrah. Contohnya adalah dzikr. Ini membaca ra-nya tipis, bukan dzikr. Kalau kayak itu tafkhim, tafkhim. Kalau tipis dzikr. Nah, itu tarqiq. Ya, ini ra yang yang disukun. Kemudian sebelumnya sukun lagi, tapi sebelumnya lagi adalah harokatnya adalah kasrah. Ini harus dibaca tarqiq. Nah, ada keadaan di mana boleh tafkhim dan boleh tarqiq. Ya, yaitu ketika ra disukun yang didahului oleh huruf berharokat kasrah dan sesudahnya huruf isti'la yang berharokat kasrah. Firqin. Ini kita bisa baca firqin, kita bisa baca firqin, tafkhim. Firqin, tarqiq. Karena sebelum ra disukun harakatnya kasrah, setelahnya huruf isti'la yang dibaca kasrah juga. Ini ya. Kemudian selanjutnya ra yang sukun karena waqaf yang didahului oleh huruf isti'la sukun dan diawali dengan huruf berharokat kasrah.
Ya, ro disukun karena wakaf yang didahului oleh huruf istilah yang disukun juga. Jadi ro-nya disukun, istilahnya disukun, tapi ro-nya disukunnya karena wakaf. Dengan huruf harokat kasrah sebelumnya. Qilter, qilter itu bisa dibaca qilter, ro tarqiq atau qilter, 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 tafkhim, qilter, 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 tarqiq. Ya, ini membaca tafkhim dan tarqiq ya. Boleh dua-duanya. Kemudian yang ketiga adalah ro disukun karena wakaf dan setelahnya terdapat huruf yang terbuang. Ro disukun karena wakaf dan setelahnya terdapat huruf yang terbuang. Contohnya adalah kana nakir. Harusnya kan kana nakirin, nakirin, ada nun yang ada suara nun yang disukun, kana nakirin. Nah, karena kita wakafkan di ro, kana nakir, bisa seperti itu atau kana nakir. Nah, bisa tafkhim, bisa tarqiq. Jadi ketika dia disukun karena wakaf dan setelahnya ada huruf yang terbuang. Ini biasanya kalau dia sebenarnya dibaca fathatain, ya dibaca fathatain kemudian diwakafkan, maka di situ menghilangkan suara nun yang disukun karena fathatain itu sebenarnya adalah suara nun yang disukun. Lalu yang terakhir adalah tentang lafzul jalalah, kata Allah. Kata Allah ini dibaca tafkhim ketika dia sebelumnya atau hamzahnya itu berharokat fathah, Allahu, ya, atau berharokat jadi intinya kalau Allah itu sebelumnya berharokat fathah itu dia dibaca tebal. Allahu, Allaha, Allahi. Lamnya dibaca tebal. Allah, bukan Allah. Kalau Allah itu nanti tarqiq, tipis. Nah, lam dibaca la, bukan lo. Itu ketika dia sebelumnya berharokat kasrah. Lillahi, lillahi, billahi. Ya, intinya lafzul jalalah itu kalau sebelumnya harokatnya adalah fathah maka dia dibaca tafkhim, tapi kalau sebelumnya berharokat kasrah maka dia dibaca tarqiq, gitu saja. Yarfa'illahu sebelumnya berharokat kasrah maka dibaca tarqiq atau tipis. Ya, tapi kalau sebelumnya berharokat dhammah, Muhammadur Rasulullahi lullahi, maka lamnya ini dibaca tafkhim. Tapi mungkin itu penjelasan tentang tafkhim dan tarqiq. Tentunya ini sifatnya adalah tatbiki atau praktek. Jadi nanti perlu sekali saat nanti antum membaca Quran disimak oleh musyrifnya atau musyrifahnya, mulai belajar ini ro-nya dibaca tafkhim atau dibaca tarqiq dengan teori-teori yang sudah saya jelaskan. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر